Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Muhammad Supartono, NIM 2004-41523, kelas 2N Teknik Informatika. Saya akan menjawab ujian akhir semester 2 ini, dan saya ingin memastikan bahwa saya tidak melihat apapun. Saya hanya melihat potongan-potongan soal agar saya bisa ingat apa yang saya jawab. Jika mata saya mengarah ke arah lain, mungkin karena saya sedang mencoba memikirkan kata-kata yang pas. Mungkin masih agak pecah, tapi kurang lebih mohon dimaafkan. Nomor 1, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membuat mahasiswa memiliki rasa berbangsa, cinta tanah air, dan agar mereka bisa berguna dalam pembangunan negara Indonesia dan terus berinovasi dan menjunjung tinggi percaya agar Indonesia tetap bersatu dan terus berinovasi di masa yang akan datang. Siapa warga negara dalam pasal 26 ayat 1? Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah mereka yang diakui secara sah baik secara undang-undang maupun hukum. Jadi siapapun orang yang diakui oleh negara baik secara hukum maupun secara hukum yang tertera dalam undang-undang adalah warga negara Indonesia. HAM di Indonesia dan di negara barat juga ada HAM, namun berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia HAM adalah hak masing-masing pribadi untuk menyalurkan informasi, aspirasi, pendapat, dan juga melakukan kehendak mereka sesuai dengan hukum yang ada tanpa diganggu oleh orang lain. Sedangkan hak asasi manusia di luar negeri ini, mereka kebanyakan menganut sistem liberal. Jadi hak asasi mereka adalah hak untuk melindungi diri sendiri, hak untuk melakukan kebebasan mereka secara hukum, dan hak untuk tidak mengganggu hak orang lain. Dan tentu saja hak ini terasa berbeda karena HAM di Indonesia mengajak warga saling mengerti satu sama lain, sedangkan HAM di luar negeri membuat warga mereka melindungi hak mereka seperti harga mati mereka. Jadi mereka lebih fokus pada melindungi hak diri mereka sendiri, membuat mereka jarang berkomunikasi satu sama lain. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Secara hukum di Indonesia tentu saja ini benar. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Namun di Indonesia kebanyakan dari masyarakat mereka masih menganut hukum adat istiadat, membuat kebanyakan perempuan hanya berperan sebagai pendamping, pembantu, dan menuruti kata sang laki-laki karena sang laki-laki dianggap memiliki derajat yang tinggi. Namun tentu saja hal ini sangat salah, dan semoga kita bisa cepat menghilangkan sistem seperti itu untuk membuka potensi penuh warga negara Indonesia, sehingga dan agar juga para perempuan bisa menyalurkan aspirasi mereka, pikiran-pikiran mereka, dan untuk pria sendiri semoga agar bisa lebih menghargai sang wanita, hak para wanita. Negara hukum adalah negara yang berdiri atas dasar hukum. Baik hukum itu sendiri harus diikuti oleh para masyarakatnya, juga para pejabat yang berkedudukan dalam negara tersebut. Indonesia merupakan negara hukum, tentu saja benar. Itu tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Buktinya adalah adanya Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang yang mengatur hukum, adanya pengadilan yang menegakkan hukum, dan adanya kepolisian yang menertibkan masyarakat agar tetap mengikuti hukum. Makna demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya demokrasi sendiri itu adalah pemerintahan yang benar-benar untuk rakyat. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi Pancasila yang merupakan gabungan dari komunisme juga liberalisme. Mereka tidak menganut kedua itu, tapi mereka menganut sistem demokrasi Pancasila ini. Demokrasi Pancasila menganut tinggi sistem persatuan seluruh warga negara Indonesia.
menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kerjasama, agar menjunjung juga menegaskan adanya toleransi pada setiap warga negara. Di negara barat mereka menganut liberal, yang artinya kebebasan secara individual. Sistem ini sudah ada sejak lama, sehingga mereka termasuk sistem yang tua, membuat mereka tidak memiliki filter yang cukup baik, dan mereka hanya fokus pada kebebasan. Kebebasan secara individual tersebut artinya seluruh masyarakat di negara tersebut memiliki haknya masing-masing, membuat mereka hanya peduli kepada hak mereka sendiri, melindungi hak mereka sendiri, dan tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Mereka hanya membantu sebisa mungkin, dan mereka membantu sesuai kesadaran dan tidak didorong oleh hukum yang juga tidak. Ya, sebenarnya Indonesia tidak membuat Indonesia, namun semua Indonesia adalah kerjasama, sedangkan mereka tidak mengenal hal seperti itu. Jadi mereka hanya membantu sesuai dengan keinginan mereka dari setiap masing-masing. Jadi itu sebabnya mereka di negara sana liberalisme termasuk hal yang cukup tidak terlalu baik untuk diterapkan, karena membuat setiap masyarakat mereka jadi kurang bersatu, dan itu dia membuat mereka membuat perkumpulan mereka sendiri-sendiri. Yang membuat bahasa Indonesia tetap ada. Bahasa Indonesia tetap ada tentu saja karena masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan. Adanya rasa toleransi, saling kerjasama, dan menghormati satu sama lain, juga tetap bergotong royong, dan serta menyelesaikan seluruh masalah secara musyawarah. Adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi persatuan. Pemerintah melakukan tugas mereka, yaitu menerapkan hukum-hukum, juga membuat negara tetap berjalan agar tidak tertinggal oleh negara lain, dan juga tidak dijajah oleh negara lain. Sedangkan masyarakat bertugas untuk tetap bersatu dan terus berinovasi agar Indonesia tetap bisa berada dan tetap berjalan seperti sesuai dengan era yang ada. Saya rasa itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maaf bila mata saya jelalatan karena saya juga agak tidak mempersiapkan kata-kata apapun. Jadi kurang lebihnya saya sangat minta maaf. Ya, dari itu saya atas nama Rima Sumartono, NIM 2004-11523, kelas 2N Teknik Informatika ingin undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.